Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman semuanya, para YouTuber pemula khususnya penggemar berlian tutorial sama Insan Tutor. Oke teman-teman, hari ini saya berada di makam almarhum ibu saya ya, karena sudah lama saya nggak kesini. Dan hari ini saya sempatkan ke makam almarhum ibu saya, karena yang tadinya saya berniat kesini selama saya bermain YouTube ya teman-teman, itu seandainya saya monet di Bentuman 13 itu saya mau ziarah. Berhubung channel itu udah nggak sama saya lagi, jadi ini bismillahirrahmanirrahim saya niatkan kembali, saya mau ziarah ke almarhum ibu saya. Di sini saya kenapa ingin sekali berbagi kisah ya. Ini saksinya di depan makam ibu saya. Saya itu dari kecil sampai besar itu tidak pernah mempunyai rasa kasih terhadap orang tua. Tapi bisa juga tidak dikatakan kisah anak durhaka. Tapi ibu saya ini sangat merawat saya dengan baik. Bayangin teman-teman, seorang ibu, seorang tua merawat saya dengan kondisi penyandang disabilitas sampai saya mampu besar dan berdiri sendiri, sampai saya bisa seperti sekarang ini. Bahkan sampai beliau almarhum ibu saya ini 4 tahun teman-teman yang sakit, saya tidak bisa merawat. Hanya pernah terakhir saya datang itu, terus saya pulang, karena saya seorang anak punya insting, saya telepon dari daerah Tata Karya Lampung Utara itu, saya telepon orang tua saya, bapak saya bilang sama orang tua saya, Pak, kasihan ibu saya ini kayaknya udah nggak kuat. Jadi saya telepon tuh, saya taruh kantong. Prinsip saya kalau telepon ini bunyi berarti ibu saya sudah tidak ada, dan itu betul. Artinya saya hanya berbagi kisah. Tidak ada orang tahu insting itu tanpa lelakon. Jadi percayalah teman-teman, apapun bentuk tirakatan Anda, apapun bentuk usaha Anda, itu pasti akan ada yang dihasilkan. Saya di sini hanya pesan satu, teman-teman. Jangan pernah engkau menyakiti sesamamu, terutama orang-orang yang sudah mempunyai kodrat. Kodratullah itu kodrat yang tidak bisa diganti, teman-teman. Seperti halnya saya, anak penyandang disabilitas, anak-anak penyandang cacat, semuanya yang ada di muka bumi itu sudah kodrat yang tidak bisa diganti, teman-teman. Tapi yakin kalau rezeki, terus rezeki uang kaya itu bisa diganti. Yang kaya bisa jadi miskin, yang miskin bisa jadi kaya. Itu bisa diganti, kalau itu bisa diubah. Tapi kalau penyandang disabilitas, cacat, itu memang sudah bikinan, sudah cetakan, haknya Allah itu. Jadi saya hanya berpesan lah, jangan disakiti lah orang seperti ini. Saya tuh ingat betul dalam memori saya, teman-teman, memori saya orang-orang yang pernah menyakiti saya dan hancur hidupnya di masa-masa akhir, di masa-masa yang usahanya masih jaya itu, dan mereka tidak akan menyangka usahanya kan hancur. Dan itu ingat betul, saya kalau menceritakan satu persatu orang-orang, saya ingat betul. Jadi saya cuma pesan teman-teman, saya hadir di dunia YouTuber ini hanya untuk berbagi kisah aja ya teman. Saya mau berziarah dulu, ya. Sudah di rumah udah saya tahlil, ini hanya sekedar datang. Saya sembari mau muterin kamera teman-teman, supaya teman-teman nggak ini ya. Nah ini ya teman kondisinya. Nah, saya ini senang sekali dengan dunia religi teman-teman. Saya senang sekali dengan dunia religi ya teman-teman. Bahkan saya itu sampai sekarang itu masih seneng, dan ini akan saya mulai dari orang tua saya sendiri. Di sini saya akan mulai ziarah lagi, menjalani tirakatan religi saya untuk memperdekatkan diri kepada Allah. Mohon ridhonya teman-teman, kawan-kawan. Dan murni channel ini akan saya terapkan pakai sistem metodenya Bang Insan Tutor sama Bang Berlian Tutorial ya teman-teman. Jadi nanti akan saya kisahkan bagaimana sakitnya, pahitnya menjadi seorang YouTuber,
Dikala kita sudah punya harapan, harapan itu harus putus di tengah jalan, teman-teman. Nah, di sini saya niatkan kembali, teman-teman. Untuk teman-teman yang sekarang ini mungkin lagi berputus asa, mungkin belum semangat, susah bikin video. Contohlah gambaran. Tak usahlah kau menengok-nengok ke sana ke sini, ikutin aja ya apa yang dikatakan Bang Insan Tutor. Kuncinya cuma satu, teman-teman. Kalau kita mengimani sesuatu, itu imanilah dengan benar. Dan adapun Anda mau belajar dimanapun, satu yang kamu imani, teman-teman. Satu contoh, saya banyak sekali mengimani sesuatu dan itu fakta. Bagaimana cara saya melunasi utang, dan ini di depan makam ibu saya. Bagaimana dulu ibu saya itu terkena sakit, teman-teman. Karena awal mulanya beliau ini kan rumahnya itu mau dibawain gembok sama Bang Danamon, teman-teman. Bayangin seorang tua anaknya udah nggak ada yang di rumah, terus rumahnya itu dibangin sama mantunya, teman-teman. Nah, pada saat itu cerita, akhirnya saya mengambil alih untuk membayar hutangnya, nyetorin Bang Danamon. Nah, di situ saya berangkat. Bismillah ya Allah, saya dengan Abah Yai Imam Sobari saya, Abah Yai itu, saya antarkan, saya mau berziarah. Tadi berangkat dari saya dulu ke leluhur saya, teman-teman. Saya dari Magelang itu di tempat leluhur orang tua bapak saya. Ya, saya kalau ini karena berhubung di sini kan ibu saya sudah meninggal. Jadi saya mulai dari sini. Apa sih, kenapa sih saya harapkan dengan ini? Saya hanya berbagi kisah, teman. Berbagi kisah bagaimana sebenarnya kehidupan ini gitu. Nah, di sini saya ingin mengatakan ya, teman, supaya teman-teman itu tidak gagal fokus, gagal paham. Kang Giman ini menceritakan. Sebenarnya saya ingin menceritakan di mana-mana itu supaya hilang cara pandang, supaya hilang pola pandang teman-teman untuk tidak menjadikan sesuatu itu sesuatu yang hal yang tidak mustahil. Cobalah kalau teman-teman itu bisa tahu kasat makna di balik kematian ini. Jadi sebenarnya mereka ini tidak mati, teman-teman. Mereka ada di dalam sini. Mereka ada semua. Cuman bedanya mereka terkurung. Coba kalau kamu dengerin ini, kalau kamu tanya-tanya orang dengerin, mereka pengen pulang lagi ke dunia ini. Mereka pengen lagi ke dunia ini seandainya masih diberi kesempatan. Nah, makanya manfaatlah kesempatan kita sekarang ini mumpung masih hidup sebelum mati menjemput Anda ataupun kita ini. Oke, teman-teman ya. Mungkin ini kalau kamera depan bisa nggak ya? Nah, ini udah 7 menit. Mungkin hanya itu aja ya, teman-teman. Sebenarnya banyak kalau saya ceritain. Nanti kalau memang ada waktu saya temenin di kamar yang ini ada saksi makam saya. Ibu saya masih hidup waktu itu yang di Bentuman 13 kan saya mengangkat tirakat 7 hari 7 malam. Cuman semalam saya kamarnya udah digembok sama bapak, saya nggak berani minta. Mungkinlah kalau emang berani minta nanti sebelum pulang ini saya tunjukin kamar waktu saya bertapa ya, teman-teman. Cuman kayaknya nggak bisa sih, kayaknya digembok nggak enak sama bapak kamarnya. Nah, oke ya teman-teman, begitu aja ya teman-teman ya. Dapat ini sana ya, malah muter-muter. Begitu aja ya teman-teman ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terus saya masih mulai. Nah, itu. Oke ya teman-teman ya, cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan ini berbagi kisah bisa bermanfaat untuk teman-teman dan jadikan ini sebagai pembelajaran untuk sekarang ini yang Anda masih berjuang, berusaha. Jangan pantang mundur, jangan pantang menyerah. Mulailah dengan kata bismillah, niat yang benar, kerjakan yang benar. Teorinya Bang Insan Tutor sama Bang Lian Tutorial saya yang sudah membuktikan, testimoni saya asal Anda kerjakan itu benar, real apa adanya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.